Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-7 perkuliahan biologi molekuler kita akan membahas tentang materi genetik dari DNA ke RNA. Oke, dimulai dulu dari awalnya. Materi genetik sendiri itu terdiri dari DNA dan RNA. Nah, di sini ada gen, kromosom, dan DNA. Ini adalah DNA. DNA sendiri terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Dua macam basanya, ada adenin, ada guanin. Itu untuk basa pyrimidin ada sistosin dan timin. Pada RNA timin diganti dengan urasil. Ini struktur nukleotida. Nukleotida terdiri dari gula pentosa, yaitu gula dengan 5 karbon. Pada DNA gula ini adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA berubah menjadi ribosa. Ini sebuah kelompok fosfat. Fosfat ini menghubungkan gula ke satu nukleotida kofosfat pada nukleotida berikutnya untuk polinukleotida. Nah, basa nitrogen tadi sudah. Kalau pada RNA itu timin diganti urasil. Kemudian ini perpanjangan basa. Ini ikatan nitrogennya timin dengan adenin 2, sitosin dan guanin ini 3. Di sini ada dari struktur double helix DNA, ada fosfat, ada gulanya, deoksiribosa, kemudian ada basa nitrogen dan ikatan nitrogen. Nah, ikatan nitrogen. Ini juga. Ini dari struktur kimianya bisa dilihat. Ada dengan timin, kemudian guanin dengan sitosin. Ini adalah struktur dari DNA double helix. Yang struktur kimianya seperti ini. Dan ini juga. Nah, ini penemu dari DNA. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif. Hal ini menyebabkan DNA baru membawa informasi yang persis sama dengan DNA induk atau cetakannya. Nah, ini adalah 3 model teori replikasi DNA. Ada yang konservatif, DNA lama tetap, kemudian menghasilkan DNA baru, itu tidak mungkin. Kemudian replikasi secara dispersif, ini bisa terjadi pindah silang. Kemudian replikasi semi konservatif, DNA lama indukan menghasilkan DNA anakan yang baru. Nah, replikasi dan pada cetakan 3 ke 5 terjadi seutas dan seutas dengan arah 5 ke 3. Replikasi berjalan meninggalkan garpu replikasi. Utas pendek tersebut dihubungkan oleh enzim ligase DNA. Terdapat utas DNA yang disintesis secara kontinu, disebut utas utama atau leading strand. Sedangkan utas DNA baru yang disintesis pendek, seutas dan seutas, disebut utas lambat atau lagging strand. Replikasi DNA melibatkan polimerase DNA, enzim yang berfungsi mempolimerisasi nukleotida, kemudian ligasi DNA, enzim yang berperan menyambung DNA, utas lagging, kemudian primase DNA, enzim yang digunakan untuk memulai polimerisasi DNA pada lagging strand, helikase DNA, enzim yang berfungsi membuka jalinan DNA double helix, kemudian single strand DNA binding protein untuk menstabilkan DNA induk yang terbuka.
Jadi ini fungsi yang kelima ini untuk menstabilkan DNA sehingga DNA tidak terjadi ketegangan antara ikatannya itu sehingga tidak terurai. Ini garpu replikasi. Untuk lagging strand itu sintesis DNA terjadi secara kontinu. Kemudian untuk lagging strand sintesis DNA terjadi melalui pembentukan otositas yang pendek. Di titik origin menginisiasi atau mengawali replikasi DNA pada waktu yang berbeda. Di sini adalah titik dari pengawalan inisiasi replikasi, kemudian replikasi di satu titik inisiasi pada titik yang kedua. Kemudian replikasi ini bidireksional melanjutkan sampai terakhir sampai terakhir replikasi dicapai. Replikasi dimulai dari tempat-tempat yang menyebabkan kedua utas DNA induk berpisah dan membentuk gelombang replikasi. Pada eukariota terdapat ratusan atau bahkan ribuan awal mula replikasi di sepanjang molekul DNA. Gelombang replikasi terentang secara lateral dan replikasi terjadi ke dua arah. Selanjutnya, gelombang replikasi akan bertemu dan sintesis DNA akan selesai. Ini adalah garpu replikasi, kemudian replikasi yang kedua. Ini di sini ada strand indukan, kemudian strand anak. Kemudian akan terus seperti ini bereplikasi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini dilihat dari mikroskop elektron terjadinya replikasi. Misalnya pada kromosom Drosophila. Replikasi DNA ini adalah strand parental, template strand parental untuk strand saudaranya. Nah, ini strand parentalnya. Kemudian ada enzim helikase untuk membuka jalinan ini replikasi. Kemudian ada DNA polimerase. Nah, di sini nanti terjadi replikasi. Ini untuk yang leading strand panjang, kemudian ini yang lagging strand. Oke, next. Nah, ini replikasi DNA pada prokariot atau makhluk bersel satu. Nah, di sini replikasi bakteri DNA terjadi di dua arah, sehingga pada organisme prokariotik replikasinya itu berlangsung dalam waktu yang singkat, karena mereka itu juga selain sel satu juga antara organ sel yang satu dengan lain itu berdekatan, sehingga waktunya sangat singkat. Ini central dogma adalah terjadinya sintesis protein dari DNA menjadi protein. Konsep dasar menurutnya sifat secara molekuler adalah aliran informasi dari DNA ke RNA untuk menjadi urutan asam amino. Dogma genetik ini bersifat universal, berlaku baik pada prokariotik maupun eukariotik. Nah, di sini jelaskan DNA saling bereplikasi untuk memperbanyak diri, kemudian setelah perbanyakan diri melakukan transkripsi untuk menghasilkan RNA,
RNA ini kemudian menjadi urutan kode genetik ATGC untuk ditelasi atau dibaca menjadi protein penentu sifat keturunan. Ini molekul DNA-nya dari kromosom, ini gennya, ini strand DNA template indukan. Setelah terjadi replikasi di sini perbanyakan diri, kemudian terjadi transkripsi menjadi mRNA. Ini pasangannya A menjadi U di sini. Kemudian setelah ditranslasi, kodon-kodon ini berupa urutan kode genetik, yaitu kodon terdiri dari 3 basa nitrogen, misalnya ATG, nama proteinnya ini triptofan. Setelah 3 kodon itu saling bersatu, kemudian menjadi asam amino yang akan dibaca menjadi protein penentu dari makhluk hidup, misalnya sel dari tubuh hidung atau sel tubuh lainnya di dalam tubuh manusia. Transkripsi yaitu proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer, menyebutkan RNA polimerase. Tahapan transkripsi yang pertama, inisiasi. Enzim RNA polimerase menyalin gen. Penggigatan RNA polimerase terjadi pada tempat tertentu, yaitu tepat di depan gen yang akan ditranskripsi. Tempat pertemuan antara gen DNA dengan RNA polimerase disebut promoter. Kemudian RNA polimerase membuka double helix gen. Salah satu utas DNA berfungsi sebagai cetakan. Nukleotida promoter pada eukarot misalnya ini 5-GNN dan 5-TATA AT3. Simbol N menunjukkan nukleotida bisa berupa A, T, G, atau C. Ini masih bentuk basa nitrogen yang belum diketahui. Pada prokariot urutan promoternya 5 TA seperti ini. Kemudian elongasi atau perpanjangan. Enzim RNA polimerase bergerak sepanjang molekul DNA, membuka double helix dan merangkai ribonukleotida ujung 3 dari RNA yang sedang tumbuh. Terminasi yaitu terjadi pada tempat tertentu. Proses terminasi transkripsi ditandai dengan terdisosiasinya enzim RNA polimerase dari DNA dan RNA yang dilepaskan. Nah, pasangan basa selama replikasi DNA. Dan kemudian ini pasangan basa selama transkripsi. Jadi di sini bisa lihat ada perbedaannya. Kalau di replikasi di sini hampir sama dengan ini, cuma ini timnya dengan koperasi. Ini proses terjadinya transkripsi. Bagian dari molekul DNA, gen terbuka bunyinya sehingga basa-basa terpos. Nukleotida RNA bebas di dalam nukleus berpasangan basa-basanya dengan satu utas molekul DNA yang terbuka pelinannya. RNA dibuat dengan bantuan RNA polimerase. Enzim ini menyatukan nukleotida RNA untuk membuat utas RNA. Utas RNA ini bersifat komplementer terhadap DNA gen. Kemudian RNA meninggalkan nukleus menuju sitoplasma melalui pori nuklear. Jadi di sini bisa dijelaskan untuk pembacaan protein itu pada mulanya terjadi di nukleus. Setelah replikasi, kemudian transkripsi. Setelah itu penyambungan kodon-kodon atau protein menjadi asam amino, kemudian asam amino keluar dari nukleus menuju sitoplasma dan menuju ke sel-sel tubuh yang membutuhkan protein tersebut untuk membentuk sel baru. Ini adalah sel ini template DNA dari indukannya, kemudian disintesis RNA ada ditranskripsi menjadi ini.
Ini bisa dilihat di sini sama ya. T menjadi U. Nah, ini. Jadi ini bisa pasangan dari ini. Hanya diganti tim menjadi urasil. Transkripsi atau sintesis protein, proses penerjemahan kode-kode pada RNA menjadi polipeptida. Kode genetik merupakan aturan yang penting. Urutan nukleotida mRNA di bawah dalam gugus 33. Setiap gugus 3 disebut kodon. Dalam terminasi, kodon dikenal dengan lengan antikodon berikut pada tRNA. Di sini ternyata caranya bahasa Indonesia UCA menjadi pasangan menjadi AGU. Ini RNA-nya. Jadi ini misalnya hasil dari transkripsi pesan nitrogennya ini, kemudian ditranslasi pembacaannya, kemudian pembacaannya itu dipasangkan dengan antikodonnya. Nah, di sini ada tabel kode genetik. Ini tabelnya adalah kode genetik dari codon stop. Misalnya pembacaannya U, dari sini U, A, kemudian sini A, kemudian U, A, B, gitu. Pembacaannya dari sini, kemudian ini sini U, A, gitu. Ada 3. Kemudian ini tuh kodon awal ada metionin. Ini menjadi A, U, kemudian sini G. Nah, ini keterangan dari itu proteinnya. Inisiasi adalah proses dimulai dari menempelnya ribosom subunit kecil kan. Penempelan terjadi pada tempat tertentu, yaitu pada 5 absen AGG, 3 absen sedang pada iurea terjadi pada struktur tudung. Ribosom bergeser ke arah 3 sampai bertemu dengan kodon AUG. Kodon ini menjadi kodon awal. Asam amino yang dibawa oleh RNA awal adalah metionin. Elongasi tahap selanjutnya adalah penempelan subunit besar pada subunit kecil menghasilkan 2 tempat yang terpisah. Tempat pertama adalah tempat peptidin yang ditempati oleh tRNA yang membawa metionin. Tempat kedua adalah tempat amino asid yang terletak pada kodon kedua dan kosong. Proses elongasi terjadi saat tRNA dengan antikodon dan asam amino yang tepat masuk ke tempat ini, tempat awal. Akibatnya kedua tempat di ribosom terisi, lalu terjadi ikatan peptida antara kedua asam amino. Ikatan tRNA dengan metionin lalu lepas sehingga kedua asam amino yang berangkai berada pada tempat A. Coba dilihat ya. Oh, di sini ada ya. Ini maksudnya A ini tempat awal. Ribosom kemudian bergeser sehingga asam amino tRNA berada pada tempat B dan tempat A menjadi kosong. Selanjutnya tRNA dengan antikodon yang tepat dengan kodon ketiga akan masuk ke tempat A dan proses berlanjut seperti sebelumnya. Jadi pada tempat A ini terjadi penyambungan 3 kodon, kemudian ribosomnya bergeser lagi, kemudian ada lagi itu penyambungan 3 kodonnya itu sampai pada proses terminasi atau proses pengakhiran dari transkripsi. Nah, ini terminasi yaitu proses translasi akan berhenti bila tempat A bertemu dengan kodon akhir yaitu UAA, UAG, UGA. Kodon ini tidak memiliki tRNA yang membawa antikodon yang sesuai, atau ini adalah kodon yang tidak menghasilkan itu pembacaan protein. Selanjutnya masuklah release faktor ke tempat A dan melepaskan rantai polipeptida yang terbentuk dari tRNA yang berakhir. Kemudian ribosom pecah menjadi subunit kecil dan besar. Nah, ini di sini bisa dilihat
Codon kemudian step kedua ini terjadi penurunan asam amino kodonnya itu. Nah, kemudian di sini ditempeli di sini, kemudian ini melepas, kemudian bergeser lagi terjadi penempelan lagi, jadi penempelan asam amino dan seterusnya seperti ini. Nah, ini rantai dari polipeptida sampai memanjang seperti ini. Kemudian di sini pada tahap terminasi bertemu dengan codon stop, kemudian akan lepas. Nah, ini terjadi sintesis protein dari sentral dogma protein DNA bereplikasi, kemudian setelah bereplikasi melakukan transkripsi. Dari transkripsi ini RNA kemudian akan menghasilkan codon itu nanti akan dibaca saat translasi menjadi protein-protein yang penentu sifat keturunan. Nah, saat transkripsi ini di sini terjadi itu splicing, yaitu pembuangan protein yang tidak diperlukan. Oke, itu sekian penjelasan saya tentang materi ke-7. Jika ada yang bertanya silahkan, jika tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.